Halo, selamat datang di channel Exploring Herbal. Ilmu herbal itu terus berkembang dengan penelitian yang dilaksanakan setiap saat di seluruh belahan dunia. Channel ini membantu Anda untuk memilah dan menyajikan setiap informasi herbal yang terbaru dan juga terpercaya. Tonton setiap video secara rutin dan lengkap sampai akhir. Semakin banyak Anda menambah ilmu, maka semakin paham Anda tentang penggunaan herbal yang ilmiah dan juga rasional. Selamat menyimak. Pernah kepikiran nggak, dari mana sih datangnya obat-obatan canggih di masa depan? Ternyata jawabannya tuh nggak selalu dari laboratorium super modern, tapi kadang dari kearifan masa lalu. Jauh di dalam resep-resep kuno, ada banyak banget potensi yang nunggu buat kita temukan lagi. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia dari salah satu tanaman hebat itu. Nah, pertanyaan ini nih yang bikin para ilmuwan penasaran. Dan jawabannya membawa kita ke sebuah akar yang kelihatannya sederhana, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Tanaman asli Indonesia yang mungkin kamu juga baru dengar namanya sekarang. Oke, kita mulai ya. Kenalan yuk sama Curcuma heineana, atau kalau di sini kita lebih kenal dengan nama temu giring. Kalau kamu tahu kunyit, nah, ini bisa dibilang saudara sepupunya yang kurang terkenal. Tapi jangan salah, temu giring ini udah lama banget jadi andalan dalam pengobatan tradisional Indonesia. Terus, apa sih yang bikin dia istimewa? Bayangin deh, satu tanaman bisa buat macam-macam hal. Dulu para wanita di Jawa pakai ini buat mencerahkan kulit, tapi di sisi lain bisa juga jadi obat cacing, bahkan obat penenang. Fungsinya yang macam-macam ini kayak ngasih sinyal ke para ilmuwan, wah pasti ada sesuatu yang kuat banget nih di dalamnya. Oke, cerita kita dimulai dari satu tantangan medis yang besar, radang sendi atau rheumatoid arthritis. Ini kondisi yang rumit, di mana sistem imun kita yang harusnya jadi pelindung, malah salah sasaran dan nyerang sendi-sendi di tubuh kita sendiri. Ini tuh bukan sekedar pegelinu biasa ya. Ini peradangan kronis yang benar-benar menyakitkan dan bisa merusak. Obat-obatan yang ada sekarang sih emang bisa bantu, tapi sering banget ada efek sampingnya. Nah, inilah yang mendorong peneliti buat cari alternatif yang lebih aman. Dan disinilah temu giring masuk ke panggung laboratorium. Para ilmuwan ini kerjanya kayak detektif. Pertama, mereka ambil rimpang temu giring, terus diekstrak saripatinya. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Saripati ini kemudian dipecah-pecah lagi jadi beberapa bagian yang lebih kecil, atau disebutnya fraksi. Tujuannya cuma satu, mau cari tahu di bagian mana sih senjata rahasia anti peradangannya itu sembunyi? Dan inilah dia momen ahanya. Para peneliti nguji tiap fraksi buat lihat seberapa jago mereka ngeblokir COX-2, si biang kerok peradangan. Hasilnya? Luar biasa. Salah satu fraksi, yang namanya fraksi etil asetat atau EAF, ternyata jauh lebih ampuh buat madamin api peradangan dibandingin ekstrak kasarnya. Coba kita fokus ke angka ini. 162,67. Ini nilai IC50, yang intinya mengukur seberapa kuat suatu zat. Nah, yang penting diingat, dalam tes ini makin rendah angkanya, makin jago dia ngelawan peradangan. Jadi angka ini tuh bukti kuat kalau fraksi EAF adalah jagoan yang paling menjanjikan. Oke, kita udah nemu fraksi juaranya. Tapi, isinya apaan sih? Senyawa kimia apa yang bikin dia jadi sekuat itu? Yuk, kita intip lebih dalam lagi. Gambar ini itu pada dasarnya kayak sidik jari kimianya ekstrak temu giring. Tiap pita yang nyala ini mewakili kelompok senyawa yang beda-beda. Dan dari sini terkonfirmasi adanya keluarga senyawa super yang namanya kurkuminoid. Ini senyawa yang sama yang bikin kunyit juga berkhasiat banget. Setelah dianalisis lebih jauh, para ilmuwan akhirnya nemuin bintang utamanya. Sebuah senyawa yang namanya demethoxycurcumin. Ternyata dialah yang jumlahnya paling banyak di fraksi terkuat tadi. Ini petunjuk besar banget. Kemungkinan besar dialah pemain kunci di balik kekuatan anti peradangan temu giring. Tapi ceritanya belum selesai. Tanaman ini ternyata punya kehidupan ganda. Sekarang kita pindah ke tantangan yang sama sekali beda, depresi. Dan gimana caranya temu giring nunjukin potensi yang sama sekali nggak kita duga sebelumnya. Ingat kan? Tadi di awal kita bilang kalau temu giring itu dipakai juga sebagai penenang. Nah, para ilmuwan jadi penasaran. Ini beneran ada efeknya atau cuma sugesti aja? Akhirnya, mereka bawa lagi temu giring ke lab buat diuji. Mereka melakukan tes yang namanya uji renang paksa. Jadi, mencit yang stres itu cenderung lebih cepat nyerah dan diam aja di air. Sebuah perilaku yang mirip sama rasa putus asa. Dan bener aja, setelah dibikin stres kronis, waktu diam mereka naik drastis. Tapi yang keren, setelah dikasih ekstrak temu giring, mereka jadi berjuang lebih lama lagi. Waktu diamnya turun jauh. Ini sinyal kuat banget kalau ada efek antidepresan. Buktinya nggak berhenti di situ.
Di tes lain, peneliti ngamatin seberapa aktif mencit menjelajahi tempat baru. Mencit yang stres biasanya cuma diem di pojokan karena cemas. Tapi sekali lagi, setelah dikasih ekstrak temu giring, mereka jadi lebih berani, lebih aktif gerak, dan mau eksplorasi. Ini tanda lain kalau rasa cemas dan perilaku depresif mereka berkurang. Nah ini nih, bagian yang paling bikin kaget. Ternyata ekstrak ini nggak cuma bekerja di otak. Stres kronis itu kan juga ngerusak fisik ya, kayak naikin gula darah dan bikin lambung luka. Ternyata ekstrak temu giring ini juga bisa melindungi tubuh dari kerusakan fisik akibat stres. Dan gambar ini nunjukin dampaknya dengan jelas banget. Lihat deh bedanya. Stres kronis itu bisa bikin lambung luka parah. Kelihatan kan di gambar kiri. Tapi di mencit yang dikasih ekstrak temu giring, lambungnya tetap sehat dan terlindungi. Ini bukti visual yang kuat banget dari kekuatan pelindung tanaman ini. Jadi, kalau semua penemuan ini kita gabungin, artinya apa? Kita punya satu tanaman dengan dua kekuatan super yang kayaknya beda banget. Dua-duanya udah dibuktiin di laboratorium modern, tapi akarnya dari pengetahuan tradisional. Jadi inilah dia, kehidupan ganda si temu giring. Di satu sisi, dia bisa melawan peradangan sampai ke tingkat molekul, jadi calon obat buat penyakit kayak radang sendi. Di sisi lain, dia bekerja di otak dan tubuh buat melawan efek buruk dari depresi dan stres. Dua kekuatan luar biasa dari satu akar yang sama. Jadi, poin utamanya gini, ini lebih dari sekedar cerita tentang satu tanaman. Ini tuh contoh nyata gimana kearifan nenek moyang bisa jadi semacam peta harta karun buat penemuan ilmiah. Ini nunjukin betapa pentingnya meneliti obat-obatan tradisional dengan cara-cara modern yang akurat. Ini semua jadi bikin kita mikir kan? Kalau satu akar sederhana dari Indonesia aja bisa nyimpan potensi ganda yang sehebat ini, bayangin, ada berapa banyak lagi rahasia alam yang masih tersembunyi di luar sana, yang cuma nunggu giliran buat kita pahami kembali dengan ilmu pengetahuan. Demikianlah pembahasan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya besok pagi. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi sebagai pengingat. Anda juga boleh memberikan saran untuk setiap video dan mengajukan pertanyaan yang Anda bisa ketikkan di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan mengklik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.